Oke, lo WhatsApp guys, balik lagi sama gue Stefan dari channel Bodybuilder. Jadi sekarang ini kesempatan kali ini gue bikin video singkat aja karena udah malam. Sorry dari kemarin gue belum bisa rutin banget untuk bikin video ya. Video panjang maksudnya. Gue bikinnya selalu video pendek, shorts atau TikTok. Jadi jangan lupa di follow tuh Instagram dan juga TikToknya ya. Karena gue dari kemarin jadwalnya memang gue harus benar-benar post banget buat bikin video panjang. Jadi kedepannya semoga bisa terus lancar ya. Jadi tapi hari ini topiknya pendek aja biar video yang gak terlalu panjang. Gue mau bahas soal topik carnivore diet ya teman-teman ya. Jadi carnivore diet ini termasuk tipe diet yang baru ya. Jadi maksudnya bukan tipe, metode diet yang baru. Jadi metode ini cuma makan makanan hewani. Jadi seperti contohnya daging-dagingan, terus kayak hasil-hasil hewani lah kayak mentega, terus susu. Pokoknya semua yang berhubungan dengan tumbuhan selain daripada yang hewan-hewan tuh gak akan dimakan. Kayak contohnya sayur, bahkan nasi, ubi, coklat nggak tahu deh, coklat makan ya. Pokoknya kebanyakan biasa daging-daging dah, telur gitu-gitu ya. Sumber hewani lah, kayak karnivor lah seperti namanya. Cuma makan daging. Oke, jadi ini termasuk salah satu diet yang pas diuji itu ada beberapa orang yang cocok ya, yang setelah dia makan jerawat dia banyak yang hilang, terus dia bisa lebih konsisten karena dia suka makan daging, dia suka makan yang tinggi lemak seperti keto gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kalian termasuk orang yang cocok seperti itu, nggak apa-apa, kalian bisa lanjutin untuk carnivore diet. Nah, tapi gue mau kasih beberapa tips untuk kalian ya, untuk menjaga kesehatan kalian tetap terjaga. Tips pertama adalah kalian harus tahu kalau carnivore diet itu mahal. Jadi karena sumber hewani, kalian tahu sendiri sumber hewani kan mahal ya. Contoh telur aja itu lebih mahal daripada tempe. Kecuali lu belinya putih telur doang. Dan kalau lu carnivore diet lu gak mungkin makan putih telur doang ya. Dan kalau lu misalnya makan kuning telur yang banyak, itu takut di kolesterolnya. Nah, untuk kolesterol tunggu. Gue tahu lo orang mau ngomong apa, gue tahu. Tapi tunggu di poin kedua. Tapi yang pasti carnivore diet itu termasuk mahal. Satu lagi juga daging-dagingan. Kalian harus makan cukupin kalori lebih dari lemaknya, tapi harus lemak hewani seperti kayak itu kuning telur. Terus juga harus dari apa ya namanya ya, susu, bacon. Kalian harus cari bacon yang tinggi lemak dan itu jarang sekali ada di Indo ya. Lemak sapi gitu. Jadi menurut gue itu termasuk salah satu makanan yang agak sulit. Kalau kalian mau pakai sosis gitu, kebanyakan sodium gitu. Jadinya pokoknya pilihannya termasuk pilihannya mahal lah ya. Dibanding kalau lo beli nasi untuk cukupin kalori kan murah banget itu ya. Untuk bulking tuh nasi kayak top. Kalau lo bulking pakai carnivore, lo harus pakai banyak lemak ya. Mungkin lo akan banyak makan lemak sapi. Ya gue sih nggak bayangin ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi satu adalah budget. Gua sendiri kalau suruh budgetin itu mungkin enggak deh. Karena gua nggak tertarik sih utamanya sih ya. Gua udah merasa cocok dengan IFYM. Mungkin kedepannya gua akan coba, tapi untuk sekarang ini enggak. Oke, yang kedua adalah yaitu faktor kolesterol. Jadi gua tahu kolesterol itu yang baru kalau kolesterol yang sehat. Porque empezamos ya, ¿no? Makan dari luar nih, dari makanan itu nggak akan kehitung ke serum kolesterol dalam badan lo. Ya, gue tahu itu. Studinya gue tahu banyak. Nah, tapi masalahnya, gue dulu pernah melakukan itu ya. Di saat gue makan telur sehari 15 dan 20 biji. Dan pas itu pola makan gue masih sama seperti sekarang ini. 80% makan sehat, 20% makan rada cacat di Sabtu dan Minggu ya. Kayak ala-ala cheat meal. Gue jarang banget cheat day, kecuali kalau lagi diet yang benar-benar parah banget. Nah itu gue pas makan 15 biji telur setiap hari itu gue pas cek darah gue, itu gue kolesterol gitu loh. Sebelumnya enggak, gue tuh rutin cek darah ya setiap 1 tahun sekali. Gue mau ubah jadi setengah tahun sekali sih, cuma nantilah. Nah, gue cek pas itu tuh naik. Nah, terus di saat itu gue rada-rada kaget. Padahal kan katanya ini gak berpengaruh ke serum kolesterol. Itu jadinya kan bingung juga. Nah, ada satu studi yang pas dia lagi ngecekin kolesterol itu, ternyata dia ngeceknya di orang-orang yang dari sananya obesitas dan kolesterol itu udah tinggi. Jadi kayak lu
tambahin lagi kolesterol makin banyak, dia kolesterolnya nggak nambah lagi karena dari sananya udah tinggi gitu loh. Nah itu salah satu alasan kenapa lo kalau baca study lo nggak bisa cuma baca atas dan juga baca bawahnya, konklusi dan juga atasnya. Untuk orang yang baca seperti itu udah ketahuan pasti orangnya yang suka berdebat, tapi berdebatnya cuma suka baca kulit luar tanpa memahami dalamnya gitu. Nah, untuk hal itu gue serahkan ke ahlinya, gue sendiri bukan orang ahlinya di bidang itu. Dan sama, pendapatnya masih seperti gue, jadi masih rada pro dan kontra. Nah, tapi daripada pusingin itu, lebih mending lu perhatiin diri sendiri, ya nggak? Karena paling penting apa? Ya, diri kita sendiri kan. Nah, makanya jangan lupa dicek darahnya, dicek kolesterolnya. Paling nggak setahun sekali kalau kalian udah menjalani carnivore. Atau boleh kalian jalani dulu carnivore 3 bulan, 6 bulan. Terus setelah 6 bulan ceklah darah kalian gitu. Jadi ada before, ada after ya, dicek. Kalau misalnya kolesterol kalian aman, gas. Kalau misalnya kolesterol kalian naik, nah berarti kalian harus pantau. Kecuali kalian nggak peduli dengan kesehatan kalian. Dan itu gue nggak saranin untuk seperti itu. Karena ingat lo fitness, tujuannya buat lo sehat, bukan buat badan lo bagus doang. Kebanyakan kalau lo badan lo sehat, itu kemungkinan besar badan lu paling nggak jelek lah gitu ya. Jadi untuk makanan-makanan hewani itu tinggi sekali kolesterol, terutama seperti contohnya seperti jeroan, makan otak kambing di sop kaki kambing itu gue tahu enak banget, tapi kolesterolnya bro parah. Dan termasuk telur ya, telur itu lu makan 2 biji, kebutuhan kolesterol lu bisa dibilang udah terpenuhi atau hampir terpenuhi ya, gue lupa. Jadi kalau lu makan terlalu banyak, seperti kayak gue dulu 15, itu jebolnya parah bro. Itu yang lu mau hati-hati ya, karena ingat itu banyak banget, apalagi yang kayak jeroan. Oke, jadi itu yang kalian harus perhatikan di carnivore diet. Cuma 2 hal itu aja. Kalau misalnya 2 hal itu bisa kalian penuhi, kalian gak ada masalah dengan keuangan, dengan kolesterol, terus kalian merasa enjoy, jalani. Karena itu termasuk salah satu cara diet yang sekarang marak dijalani orang. Kalau misalnya kalian merasa nyaman, lanjutkan. Oke, itu tes dari gua. Yang pasti kalian harus tahu kalau semua tipe diet tetap harus atur kalori. Tanpa lo atur kalori, tetap aja lo akan bisa jadi gendut atau lo bisa nggak gendut-gendut, tergantung lo lagi gedein badan tuh lagi kurusin. Oke, sampai selesai videonya. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. I'll see you guys on next video. Bye bye. Berhasil.